Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurfadila dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Video kali ini berisi simulasi menjadi pembina penegak laksana dengan poin SKU nomor 4, yaitu dapat menjadi penengah atau pemberi solusi apabila ada ketidaksepahaman di dalam kelompoknya. Selamat menonton. Upacara pembukaan latihan akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Tiap-tiap sangga laporan kepada pemimpin upacara. Tema pramuka itu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, Kakak ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada kesempatan kali ini. Nah, pada latihan kali ini kita akan membahas SKU penegak laksana nomor 4, yakni mengenai dapat menjadi penengah atau memberi solusi apabila ada ketidaksepahaman dalam kelompoknya. Maka harap kalian bisa menjalani latihan kali ini dengan baik dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Baik, sebelum ke pemaparan materi, silahkan absen oleh ketua sangganya masing-masing lalu kumpulkan ke kakak ya. Kakak kasih waktu 5 menit. Sudah? Silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada latihan kali ini banyak yang hadir. Semoga tetap semangat untuk latihan-latihan berikutnya. Baik, kita lanjut ke materi. Materi kali ini kita akan sedikit membahas tentang diskusi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu diskusi? Ya, Opi. Diskusi adalah suatu tempat untuk melakukan gagasan atau ide-ide untuk mengambil suatu kesepakatan. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi, diskusi adalah suatu bentuk kegiatan berbicara atau beradu pikiran, beradu pendapat, beradu ide untuk memperoleh suatu kesepakatan. Nah, diskusi itu misalnya kita mempunyai masalah. Apabila didiskusikan akan mudah untuk memberi solusinya. Baik, selanjutnya ada yang tahu ciri-ciri diskusi? Ya, Dandi? Bisa dilakukan 2 orang atau lebih. Lalu selanjutnya, Tata? Dilaksanakan secara langsung atau dengan media Ya, lainnya. bisa. Opi? Mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Ya, benar seperti itu ya. Jadi diskusi itu harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, baik, sekarang tujuan diskusi. Diskusi itu diadakan sebagai wadah untuk memecahkan suatu masalah, bukan malah memperumitnya, tapi harus dapat menyelesaikan dan bukan membuat masalah baru. Diskusi juga diadakan sebagai wadah bertukar pendapat. Dengan bertukar pendapat seperti itu bertambahnya ilmu kita. Diskusi juga diadakan untuk ajang belajar menghargai pendapat orang lain dan
melatih berbicara di depan umum. Kita dapat membuat keputusan atau solusi dari masalah dengan tepat. Kita harus menguasai 4 poin. Yang pertama, kita harus menguasai dulu persoalannya. Persoalan apa yang ada atau yang akan dibicarakan. Pemimpin atau moderator harus mengetahui apa yang akan dihadapi. Setelah itu, dilakukanlah penyelidikan terhadap persoalan tersebut. Nah, yang kedua, dimintanya pendapat. Setiap anggota harus memberikan pendapatnya masing-masing. Semakin banyak pendapat, semakin mudah ditimbulkannya suatu kesimpulan. Yang ketiga, membuat kesimpulan dan lakukan dengan sepenuh hati. Nah, kita harus membuat keputusan dari semua pendapat-pendapat tersebut. Kita harus menyimpulkan apa yang seharusnya menjadi solusi. Yang keempat, kita harus mengevaluasi keputusan yang menjadi kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut. Pemimpin harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum. Nah, sekarang kalian secara berkelompok diskusikan suatu permasalahan yang ada pada pandemi saat ini dan kemukakan solusi yang tepat untuk mengatasi pembelajaran di era pandemi ini. Silahkan. Nah, baik, kan kita harus mencari solusi bagaimana pembelajaran di era pandemi. Nah, sekarang silahkan kemukakan pendapat kalian. Yang pertama, sok dan kumaha tah? Solusi pembelajaran di masa pandemi. Nah, dengan cara belajar daring atau belajar di rumah. Gimana cara solusi agar efektif belajar daring? Dengan minimal pembelajaran 30 menit. Kemudian maksimalkan waktu dan berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Manfaatkan fasilitas yang ada di rumah, misalnya seperti internet, HP atau laptop, dengan baik untuk mencari materi yang tidak ada. Oke, Opi, kalau menurut kamu gimana? Mulai nyawa HP cek mana? Nah, kalau menurut Opi gimana? Menurut pendapat saya, seperti kita pada masa pandemi ini kan tidak bisa tatap muka. Kita bisa gunakan media online seperti menggunakan aplikasi Google Meet, terus Zoom, sama grup WhatsApp. Mungkin dari saya sih segitu. Jadi menurut Tete bagaimana? Menurut saya bisa melalui pembelajaran seperti YouTube dan lain-lain. Nah, jadi kalau pembelajaran menurut saya nih ya, kalau pembelajaran yang efektif itu di era pandemi ini kan emang sulit efektif sih menurut saya kan. Kalau misalnya memakai grup WhatsApp seperti yang dikembangkan Opi, jadi nggak semua kalangan atau nggak semua orang punya handphone, nggak semua orang, tidak semua tingkatan sekolah mulai TK, SD seperti itu kan bisa menggunakan WhatsApp dengan baik. Nah, menurut saya pembelajaran seperti itu emang agak sulit untuk merata di semua tingkat pendidikan. Kalaupun efektif harus didampingi oleh para orang tua. Tetapi banyak orang tua yang mengeluh untuk mendampingi anak-anaknya. Jadi emang sulit sih, tapi bisa ada guru yang selalu berkeliling ke setiap rumah, saling melengkapi lah metode-metode yang kita ungkapkan tadi, saling melengkapi supaya bisa menimbulkan pembelajaran yang efektif di era pandemi ini. Nah, jadi mungkin untuk solusinya saling melengkapi dari pendapat-pendapat yang kalian tadi ajukan. Yang pertama, dimaksimalkan pembelajarannya di rumah minimal 30 menit. Yang kedua, pembelajarannya melalui aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, misalnya melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, juga bisa dengan video pembelajaran. Dan apabila banyak siswa yang tidak memiliki handphone, bisa guru yang berkunjung ke rumah siswa untuk mengajar. Itu pun hanya terbatas dan mematuhi protokol kesehatan supaya saling bekerja sama ya antara kesehatan dengan pendidikan.
ya adik-adik semuanya, terima kasih. Kakak kira itu kalian cukup memahami bagaimana metode-metode yang harus dilakukan dalam diskusi dan bagaimana kalian jadi penengah dalam suatu diskusi sehingga menimbulkan suatu kesimpulan atau kesepakatan di dalam diskusi tersebut. Kakak harap kalian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan, bisa menyelesaikan masalah melalui pendapat-pendapat dari yang lainnya. Nah, terima kasih. Materi latihan kali ini kakak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.